Jadi rumah ini punya bapak tirinya si Dot? Iya, Bang Topan. Emang lu belum kenal Bang Topan ya? Lupa gua. Kayaknya gue pernah denger doang deh. Tahu sendiri gue udah lama nggak kesini. Iya ya. Mana lagi nih orangnya? Nah, no dia no. Sorry ya Bi, lama. Iya ya Bang Topan, nggak apa-apa. Ini siapa Bi? Pacar lu? Ah, Bang Topan. Enggak, cuma temen. Temen mana yang duduk berduaan di tengah sawah? Bang Topan. Udahlah, yuk masuk. Iya ya Bang. Emang buat siapa Bi kontrakannya? Buat lu? Enggak, buat dia Bang. Oh, buat kamu. Kamu siapa namanya? Cynthia Bang. Oh, oke, Cynthia ya. Emang mau kapan ditempatinnya? Kalau bisa sih malam ini juga Bang Topan. Waduh, belum gua beresin Bi dalamnya. Ngedadak amat. Emang nggak bisa besok? Nggak bisa Bang, dia nggak ada tempat tinggal. Loh, emang yang mau ngontrak Cynthia doang sendiri, nggak sama orang tuanya? Justru itu Bang, dia kabur dari rumahnya karena ada masalah sama bapaknya. Nah, malam ini aja dia bingung mau tidur di mana. Bentar. Emang ada apa Bi? Waduh, gua kira buat satu keluarga loh. Enggak Bang, jadi gini Bang. Cynthia ini keluar dari rumah karena dipaksa nikah sama bapaknya, sama orang-orang yang gak dia suka, bahkan dia gak kenal sama sekali. Nah, makanya dia memilih kabur dan nyari gua. Ya, jujur aja sebenarnya gua itu mantan pacarnya dia Bang. Waduh. Bi, kalau begini ceritanya sih, waduh, maaf deh. Gua nggak bisa ngasih kayaknya Bi. Kenapa Bang? Enggak deh Bi, gua nggak mau keseret. Kalau begitu ceritanya, lu bisa kena kasus Bi, termasuk gua. Itu namanya lu udah ngumpetin anak orang. Tapi Bang, please Bang, gua mohon, sebulan aja. Kasihan dia nggak ada tempat tinggal Bang. Wah, maaf Bi, nggak bisa. Ditambah dia kan mantan lu. Waduh, gua nggak mau deh sampai ditegur warga karena udah ngandangin lu berdua di rumah ini. Bang, ayolah Bang, tolong Bang. Aduh, maaf ya Bi, lu cari tempat lain aja deh ya. Maaf ya. Gimana ini Bi? Nggak tahu gua juga, nggak expect gua dia bakal jawab kayak gitu. Terus gimana dong? Coba ke rumah gua dulu yuk, siapa tahu bapak gua mau nampung. Tapi kan bokap lu udah ngomong, dia nggak mau ada gua di situ. Ya, coba aja dulu yuk. Ayo deh, kalau nggak diizinin gimana Bi? Ya, mau nggak mau, kita cari kontrakan malam ini juga. Iya ya Bi. Kenapa nggak tinggal di sini aja sih Kak Cynthia? Kan seru, gue jadi ada temen nyeblak. Pengennya sih gitu Lisa. Ya terus? Kayaknya bapak kamu nggak mungkin setuju deh. Enggak, bapak juga pasti setuju kok. Enggak, Bapak nggak setuju. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapi, Bi. Kamu sama aja bawa masalah ke rumah ini. iya Pak. Harusnya kamu jangan ikut campur sama hubungan mereka. Siapa yang ikut campur Pak? Orang dia yang nyariin Robi. Ya harusnya kamu nolak dong. Ngapain kamu ngumpetin anak orang? Bisa kena pidana kamu, Bi. Iya. Terus gimana dong Pak? Robi jadi bingung. Malam ini dia nggak ada tempat tidur Pak. Kasihan mana perempuan. Ya sudah, malam ini Bapak izinin dia nginep di sini. Tapi malam ini aja ya. Beneran Pak? Ya, tapi abis azan subuh, kamu harus buru-buru keluar, Bi. Jangan sampai ada yang lihat. Bapak malu selaku ketua RT di sini. Iya Pak. Robi ngerti Pak. Insya Allah besok Robi sekalian keliling nyari kontrakan buat dia. Biar nggak nginep di sini lagi Pak. Iya. Ya udah. Aduh, Pan, aduh, Topan, Pan. Iya. Kenapa sayang? Sini dulu Pan. Iya. Aduh, Kamu kenapa sayang? aduh Pan, perut aku mules Pan. Ayo. Aku antar ke WC ya. Ih, kenapa ke WC sih? Ke rumah sakit Pan. Aku mau lahiran ini. Kamu mau lahiran? Iya Pan. Astaga. Ya udah bentar. Aku panggil si Dot dulu ya. Suruh dia cari mobil ya. Kata aku juga beli mobil dulu sebelum aku lahiran. Elah. Ya Allah sayang, boro-boro beli mobil. Beli spionnya aja aku nggak bisa. Aku kan udah kerja. Ya udah sono cepet ah. Dot. Apaan? Nak, gua pinjam mobil nak. Ibu gua mau lahiran nak. Waduh, emang mau lahiran di mobil gua? Lu gua nggak bercanda nak. Ya terus mau ngapain? Gua pinjam mobil lu goblok. Mau ke rumah sakit. Ya kan lu ada motor. Buset nak, kalau kena kucilikan gimana? Keluar bayinya nak. Ya bagus lah, nggak usah bayar dokter. Iya juga sih. Aduh, nggak gitu. Udah buru ah. Ya udah ambil sini. Oke. Gua OTW sama Bang Topan ya. Iya. Makasih nak. Iya.
Aduh, Dot. Yang sabar ya, Bu. Aduh, Tahan. Buruan ngapa-pan? Ngebut. Ya ini ngebut loh Jangan sayang. ngebut-ngebut. Udah tahu aku lagi mules. Gimana sih? Tadi suruh ngebut. Udah kamu fokus aja. Iya. Kamu sih. Loh, kok aku sih? Ya ini kan gara-gara kamu mules begini. Ya kan kamu yang pengen punya anak. Udah ngapa sih ah? Kasihan ini bayinya belum keluar udah saling nyalain. Bi, Robi, bangun Bi. Bi, Iya, Pak. ayo berangkat sana Bi. Udah subuh. Iya, Pak. Ya udah buru ya. Maaf ya, Cynthia. Masih pagi udah dibangunin. Nggak apa-apa, Bi. Ya udah, kamu tidur lagi, Gi, kalau masih ngantuk. Nggak nggak bisa tidur. Kenapa? Ya jatuh, Bi, kalau aku tidur. Iya deh. Gimana ini Dot? Nggak nyangka kalau lahirannya harus dioperasi sesar. Doain aja, Bang. Mudah-mudahan lancar operasinya. Bukan cuma soal itu Dot, tapi biayanya. Gua nggak ada pegangan sama sekali. Ibu pasti udah siapin kok, Bang, biayanya. Lagi pula ini rumah Atit, tempat dia kerja. Pasti dipermudah, Bang. Tetap nggak bisa Dot. Gua harus pegang uang buat biaya lain-lain. Iya, tapi Bang Topan uang dari mana? Udahlah, Ibu juga pasti ngerti kok kondisi Bang Topan. Bentar deh, gua keluar dulu ya. Mau ngapain? Ngerokok dulu bentar. Lu tunggu di sini aja dulu ya. Ya udah. Halo, Bang Topan. Ya Bi, lu di mana Bi? Di jalan, Bang. Mau nyari kontrakan. Kenapa, Bang? Lu ngontrak di rumah gua aja deh. Seriusan? Kata Abang semalam Gua berubah pikiran. Gua butuh uang Bi, istri gua lahiran. Tante Mika lahiran. Alhamdulillah. Terus. Gini aja Bi, lu bisa nggak bayar kontrakannya sekaligus 1 tahun? Waduh, berapa tuh, Bang? Sebulannya kan 500.000, setahun berarti 6 juta Bi. 6 juta ya? Ada sih, Bang. Kebetulan gua pegang dapat ngasih Bang Ali kemarin-kemarin. Ya udah Bi, tape aja ya kalau memang ada. Tapi masalahnya, Bang, si Cynthia kan belum tentu betah di rumah lu. Gua takutnya sebulan malah pengen pulang. Ya udahlah, itu belakangan. Ntar gue balikin kalau ada. Gue lagi butuh sekarang nih. Oke, siap, Bang. Pakai aja dulu. Ya udah, ntar gua transfer ya. Oke Bi, makasih ya Bi. Iya, siap, Bang. Kalau ada masalah apa-apa di rumah itu, kabarin gue ya. Oke, siap, Bang. Kenapa nggak dari semalam aja ya? Iya. Tapi lu cocok kan sama rumah itu? Kayaknya sih cocok, Bi. Tempatnya sepi. Cocok buat gua yang introvert kayak gini. Iya. Tapi angker nggak ya? Gue takut malamnya doang. Kayaknya sepi banget deh. Lu tahu sendiri gue penakut orangnya. Ya, kan ntar gua temenin. Baik, kapan terakhir kali Anda melihat anak Anda, Cynthia? Sekitar 3 hari lalu Pak. Sejak itu tidak ada kabar sama sekali Pak. Oke, apakah sebelumnya ada tanda-tanda ia ingin pergi, misalnya konflik keluarga? Oh, tidak ada Pak. Kami keluarga baik-baik saja Pak. Dia anaknya penurut Pak. Lalu, mengapa Anda menduga ini bukan sekedar pergi biasa? Kami curiga ada seseorang yang mempengaruhi dia Pak. Mantan pacarnya Pak. Oh, oke. Siapa namanya? Robi Pak. Dia dulu pernah dekat dengan anak kami Pak. Apakah Anda punya bukti bahwa Robi terlibat? Kami yakin sekali Pak. Sejak kenal dengan Robi, anak kami jadi berubah Pak. Oke, apakah Cynthia pernah mengatakan secara langsung bahwa ia akan pergi dengan Robi? Tidak secara langsung. Tapi kami tahu itu pasti dia yang menghasut Pak. Baik, kami akan catat ini sebagai dugaan penculikan atau pengaruh pihak ketiga. Apakah Anda mengizinkan kami menindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap Robi? Tentu Pak. Kami ingin anak kami kembali Pak. Kami takut terjadi hal buruk Pak. Baik. Bi, sunyi banget ya di sini. Iya, emang sepi di sini mah. Kenapa? Lu takut? Gue lebih takut balik ke rumah daripada di sini, Bi. Bokap lu masih nyariin? Pasti. Mungkin sekarang lagi sibuk nyusun rencana baru. Nyari calon suami lain buat gua. Karena Ali udah mundur. Lu yakin nggak mau pulang dulu? Ngomong baik-baik sama orang tua gitu? Ngomong apa, Bi? Dari dulu juga gua udah ngomong. Gua nggak mau dijodohin. Gua nggak mau hidup sama orang yang nggak gua cinta, Bi. Tapi mereka nggak peduli. Buat mereka yang penting gua punya suami mapan, kaya, punya perusahaan. Padahal gua yang ngejalanin hidupnya. Iya, gua ngerti. Enggak, lu nggak bakal ngerti. Lu nggak pernah kan dipaksa nikah sama orang yang bahkan gak nyaman buat diajak ngobrol. Iya.
Gue capek, Bi. Bener-bener capek. Udahlah Cynthia. Nikahin gue, Bi. Please. Sin, Serius. Kita nikah sekarang. Diam-diam. Biar semuanya selesai, Bi. jangan buru-buru gitulah. Ini bukan buru-buru. Ini satu-satunya jalan. Kalau gue udah nikah sama lu, bokap gue gak bisa apa-apa lagi, Bi. Iya, tapi gue bisa apa? Lu bisa kok jadi suami gue. Dengan apa? Hah? Dengan kondisi gue yang sekarang? Gue belum kerja, Cynthia. Gue nggak punya penghasilan. Beli rokok aja gue masih minta bokap. Ya kali nanti beli rokok minta sama lu. Gue takut. Gue nggak bisa ngebahagiain lu, tau Gue nggak? gak butuh kaya, Bi. Iya, tapi gue nggak mau kita Tapi miskin. gue cuma butuh lu ada di samping gue, Terus Robi. abis itu lu nyesel kan? Pasti itu. Enggak, gue gak bakal nyesel. Alah, semua orang juga bilang gitu kalau di awal. Atau jangan-jangan lu emang gak seberani itu buat milih gue. Ya jangan ngomong Terus gitu lah. kenapa? Lu cinta sama gue, tapi gak mau nikahin gue. Itu gimana Ya coba? karena gue mikir panjang, bego. Atau karena lu ragu? Gue nggak ragu sama lu. Gue ragu sama diri gue sendiri. Gue takut, Bi. Kalau gue pulang, gue bakal dipaksa lagi. Tapi kalau gue di sini, gue takut tidur sendirian. Ada gua, tenang aja sih. Ya tapi sampai kapan? Sampai digerebek warga? Hah? Kasih gua waktu beberapa hari deh. Buat apa? Ya buat mikir lah. Gua mau bener-bener mikir. Gua juga mau ngomong dulu sama bokap sekarang. Gua pengen tahu apa gua bisa jalanin ini dengan cara yang benar. Tapi lu balik lagi kan? Iya, balik lagi. Gua janji. Janji aja gak cukup, Bi. Gua nggak bakal ninggalin lu, Cynthia. Lu udah sejauh ini sama gua. Nggak usah takut lah. Iya, Bi. Tapi jangan lama-lama ya, Bi. Gue takut. Nggak, gua cuma ke rumah sebentar, ketemu bapak, ngobrol. Abis itu gua balik lagi ke sini, temenin lu tidur. Awas lu ya. Jangan sampai gue bangun lu gak ada lu. Iya, yaudah ya. Apapun keputusan gua nanti, itu bukan karena gua nggak cinta sama lu ya. Ingat. Tapi gue cuma takut keputusan lu itu justru bikin gue kehilangan lu, Bi. Udahlah, kunci pintunya. Jangan buka buat siapa-siapa. Iya, Bi. Jangan lama-lama ya, Bi. Gimana ngomongnya ini sama si bapak? Pak, pokoknya Robi mau nikah. Bapak diam aja, nggak usah banyak omong. Bapak pasti langsung marah. Kerja aja belum jelas, mau nikah. Mau kasih makan istri pakai apa? Pakai MBG. Jangan bikin masalah baru kamu, Robi. Aduh, gua harus jawab apa kalau dia ngomong begitu? Kenapa semuanya harus kejadian sekarang sih? Nikah? Iya, Pak. Robi, kamu serius ngomong begini? Serius, Pak. Kerja aja belum jelas. Mau nikah? Mau kasih makan istri pakai apa? Pakai MBG? Jangan bikin masalah baru kamu, Robi. Tapi, Pak. Robi, kamu pikir nikah itu apa? Cuma modal nekat sama cinta? Hah? Robi tahu, nggak semudah itu, Pak. Kalau tahu kenapa tetap maksa? Karena keadaannya udah nggak bisa ditunda lagi, Pak. Maksudnya? Cynthia kabur dari rumah. Dia nggak mau dijodohin sama pilihan bapaknya. Robi juga cinta kok sama dia, Pak. Astagfirullahaladzim, Robi. Terus sekarang dia di mana? Di kontrakan, Pak. Di tengah sawah itu, Pak. Yang bekas rumah Bang Topan. Kamu sembunyiin dia di situ? Bukan nyembunyiin, Pak. Dia yang minta. Tetap aja itu bahaya, Bi. Iya, Pak. Iya. Terus? Kenapa harus nikah sekarang? Dia minta, Pak. Dia bilang itu satu-satunya cara biar keluarganya nggak maksa lagi. Tapi Robi juga cinta kok sama dia. Siapa lagi cewek yang mau sama Robi? Di posisi Robi masih nganggur kayak gini, Pak. Justru itu, kamu masih nganggur. Bisa-bisanya kepikiran mau nikah. Robi juga bingung, Pak. Robi tahu Robi belum siap. Tapi Robi juga nggak tega ninggalin dia sendirian, Pak. Memangnya kamu siap hidup susah? Siap, Pak. Bukan cuma kamu, Robi. Dia juga harus siap. Kamu siap lihat istri kamu hidup miskin? Hah? Itu yang Robi takutin, Pak. Robi. Makanya Robi kesini. Robi mau minta restu sama Bapak. Kamu yakin ini keputusan kamu? Yakin, Pak. Walaupun Robi masih takut. Takut itu wajar. Bapak sebenarnya kaget dan jujur sempat kesel. Tapi kamu itu udah gede, Bi. Kamu punya hak buat milih jalan hidup kamu sendiri. Bapak nggak bisa nahan kamu terus. Dan mungkin ini cara kamu buat jadi dewasa. Ya sudah, kalau itu keputusan kamu, Bapak restuin, nak. Serius, Pak? Iya, Bi. Alhamdulillah, Pak. Tapi dengerin baik-baik. Kamu harus jadi laki-laki yang tanggung jawab. Kerja, usaha, apapun itu. Jangan masih bergantung sama orang tua. Siap, Pak. Robi janji. Dan satu lagi,
Soal Cynthia itu, kamu harus beresin baik-baik. Maksudnya Pak, dia kabur dari rumah. Kalau keluarganya nuntut, kamu bisa kena masalah, Robi. Bapak nggak mau kamu berurusan sama hukum gara-gara ini. Iya Pak, nanti Robi urus. Robi bakal tanggung jawab kok. Bagus. Dan satu hal lagi, Bapak nggak bisa bantu biaya apa-apa ya. Semua harus kamu tanggung sendiri. Belajar berusaha dan gak bergantung sama Bapak. Iya siap Pak, nggak apa-apa. Insya Allah Robi sanggup Pak. Ya sudah. Makasih ya Pak. Iya. Robi balik lagi ya. Robi mau nginep di kontrakan Cynthia. Kasihan dia sendirian. Awas tapi ya, jangan ngapa-ngapain kamu. Iya siap Pak, Robi paham. Ya sudah. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu. Oh, pagi Pak. Tidak apa-apa. Silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari kepolisian ingin menanyakan tentang seorang bernama Robi. Apakah benar dia anak Bapak? Iya betul. Itu anak saya. Memang ada apa ya Pak? Kami menerima laporan dari orang tua bernama Cynthia. Mereka melaporkan bahwa anaknya hilang dan diduga bersama anak Bapak. Oh, begitu ya. Anak muda sekarang memang suka bikin orang tua deg-degan ya Pak ya. Kami mendapat informasi bahwa Robi membawa atau menyembunyikan Cynthia. Wah, kalau soal itu saya juga agak bingung Pak. Anak saya itu makan saja kadang masih saya ingatkan. Masa mau bawa kabur anak orang Pak? Nggak mungkin rasanya Pak. Tapi kami harus memastikan, Pak. Apakah Robi sekarang ada di rumah? Oh, tidak Pak. Sejak pagi ini dia sudah keluar. Pergi kemana, Pak? Nah itu, saya juga kurang tahu. Biasanya sih urusan dia sendiri lah Pak. Apakah dia sempat membahas tentang Cynthia? Oh, enggak Pak. Dia nggak pernah curhat apa-apa sama saya. Tapi setahu saya, anak saya itu tidak mungkin berniat buruk Pak. Dia itu jangankan ngurusin orang lain, ngurus dirinya sendiri aja masih belajar. Baik, Pak. Untuk memastikan, kami ingin izin menggeledah rumah ini ya, Pak. Oh, silakan saja Pak, kalau memang itu prosedurnya. Kalau memang Robi ada di sini, sekalian saja bapak-bapak yang bangunin ya. Soalnya dia agak susah dibanguninnya. Waduh, ya ada mobil Mang Lisi ya. Mana kita nggak pakai helm? Waduh, iya Pak. Ngapain ya Mang Lisi ke rumah si Robi? Nggak tahu deh. Ada apa ya, Yat? Jangan-jangan si Robi mau ditangkap lagi gara-gara ngumpetin si Cynthia. Hah? Ngumpetin? Emang diumpetin di mana anak orang? Itu Pak, di rumah gubuk bekas Bang Topan itu. Yang bener lu, parah si Robi ya. Dipakai itu pasti tuh. Apanya yang dipakai? Ya rumahnya peot. Lu. Kirain. Ya udah yuk, kasih tahu si Robi yuk. Ya udah ya. Emang kenapa ya si Robi sampai ngumpetin anak orang? Si Cynthia tuh kabur dari rumah Pak, karena nggak mau dijodohin sama bapaknya. Lagian bego. Siapa yang mau dijodohin sama bapak sendiri? Bukan, maksudnya bapaknya ngejodohin dia sama cowok lain. Oh, ngodong mong. Ya bapak nggak mau dengerin dulu. Terus dia maunya kawin sama si Robi aja gitu? Iya, katanya sih gitu. Tapi kayaknya si Robi juga belum siap deh. Kalau si Robi belum siap, sama gua aja gitu. Mau nggak dia kira-kira Yot? Mau. Pasti mau banget. Yang bener lu. Iya, makanya udah buruan. Iya. Robi, Bapak! ini gua Bi. Bapak! Mobil polisi. Mobil polisi? Iya Bi. Waduh. Aduh, gimana Bi? Mending lu buruan kabur deh Bi. Biar si Cynthia gue yang jagain di sini. Aki-aki. Ya kalau mau kabur berdua lah. Ngapain berdua? Kan cuma si Robi yang dicariin polisi. Tapi aku juga nggak mau di sini sendirian, Parungkat. Kan ada aku. Aku. Gua jejelin ketek mulut lu. Kenapa sih lu Yot? Udah. Lagian mending gue ditangkap polisi deh daripada si Cynthia harus dititip ke Parungkat. Bukannya makasih lu udah gue kasih tahu kalau polisi lagi nyariin lu. Iya maaf Parungkat. Ya udah terus lu mau kabur kemana ini? Apa mau nginep aja di rumah gue? Wah nggak deh Parungkat. Kayaknya di sini juga cukup aman deh. Iya sih, aman kata gua mah di sini juga.
Polisi nggak bakal tahu kalau kalian lagi ngumpet di sini. Iya bener. Ya udah, di sini aja Bi. Ya udah, ya udah. Gimana Pak? Nggak ada, Pak. Sepertinya memang dia lagi di luar rumah. Ya sudah, ayo. Ya udah. Lepasin dulu Mbak, lepasin. Iya, saya tahu. Udah lepasin dulu ya, lepasin. Tenang dulu, tenang. Gimana, Pak? Ada anak saya? Nggak ada Pak. Kan tadi saya udah bilang nggak ada, Pak. Bapak malah nggak percaya. Buang-buang waktu aja, Pak. Maaf Pak, nanti kalau anak Bapak sudah pulang, tolong kabari kami ya Pak. Oh, tentu. Nanti saya kabari, Pak. Ya sudah Pak, kami pamit dulu ya. Nggak ngeteh dulu, Pak. Atau main catur sama saya? Saya jago loh. Oh, enggak Pak, makasih banyak Pak. Ya sudah, kalau nggak mau. Baik Pak, kami pamit ya Pak. Oh, iya, silakan. Yakin tapi Bi, di sini aman? Harusnya sih aman. Nggak ada yang tahu kita di sini selain keluarga sama teman-teman. Iya Bi. Tapi mereka bisa jaga rahasia kan Bi? Bisa. Justru mereka bakal ngelindungin kita. Iya Bi. Tapi buat jaga-jaga, mending kita berkemas yuk. Takutnya tiba-tiba ada kabar buruk dari si Peot, kita langsung kabur aja dari sini. Oh, iya Bi. Ayo deh. Waduh, apa tuh, Yat? Berhenti dulu, Pak. Iya. Putus rantainya, Yat. Elah, ada-ada aja dah. Udah turun dulu. Ya. Baru juga mau Peot jual termalam di Facebook. Enak aja lu. Sepeda gua main jual-jual aja lu. Ya habis gajian masih lama, Pak. Yang nggak jual sepeda gua juga kali. Jual aja motor lu sono. Mau sholat duhur dulu nggak Pak? Ayo, boleh. Atau mau di kantor aja? Nggak usah lah, Tangguh udah di luar. Ya udah, ayo cari musola terdekat aja. Di mana ya musola di sini? Lupa saya, jarang soalnya ke daerah sini. Coba ntar tanya orang aja deh. Iya Pak. Noh, ada orang noh. Coba saya tanya dulu ya, Pak. Oh, iya. Waduh, ya polisi yang tadi ya. Iya, Pak. Mau ngapain ya? Waduh, jangan-jangan. Kenapa, Pak, sepedanya? Rantainya putus, Pak. Oh alah. Tapi udah beres. Udah, Pak, udah. Oh iya Pak, saya mau tanya, Bapak tahu? Maaf, Pak, maaf. Sumpah kita nggak tahu apa-apa, Pak. Jangan tangkap kita ya, Pak ya. Apaan sih si Bapak? Sumpah kita nggak ada maksud apa-apa, Pak. Kita cuma ngasih tahu si Robi kalau ada polisi di rumahnya. Tapi kita nggak ada maksud ngumpetin, Pak. Kita cuma orang biasa, Pak. Jangan bawa-bawa kita ya, Pak ya. Jadi Bapak tahu di mana Robi sekarang? Tahu kok, tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu si Robi ada di mana. Iya bener, itu maksudnya. Jangan bohong, kalian nggak mau kan saya bawa ke kantor polisi? Jangan, Pak. Ya sudah, sekarang antar saya ke tempat persembunyian Robi. Baik, Pak. Lagian Bapak ngapain coba ngomong-ngomong si Robi? Ya kan mereka nanya, Yot. Mereka kan belum tentu nanyain si Robi, Pak. Siapa tahu mau nanya jalan. Lu sotoy lu. Udah jelas-jelas mukanya mau nangkep kita. Ya muka mereka emang begitu dari dulu. Bikin orang takut mulu, Pak. Enggak, gua nggak takut tuh. Nggak takut. Tadi ngomong gelagapan. Ya, gua kan grogi. Udah sih Terus gimana ini? Ya mau gimana lagi? Aduh. Jadi bersalah gua sama si Robi. Ya lagian, Oneng. Coba telepon si Robinya, suruh kabur gitu buru-buru. Ya nggak bisa lah. Yang ada kita dikandangin. Udah terlanjur dari awal. Elah kan. Gua nggak mau sampai masuk penjara lagi. Ya udah diem ah. Nyebelin lu jelek. Ya lu. Ini
Ini kita mau kemana, Bi? Ketemu Bang Topan, siapa tahu dia punya solusi. Nggak terima gua, masa gua dijadiin buronan? Parah si bokap lu. Iya ya, Bi. Sorry ya, Bi. Halo, Bang Topan? Iya, Bi. Gua udah di depan nih, Bang. Oh, oke siap. Gua ke situ. Hah? Polisi? Lu dicariin polisi? Iya, Bang. Tadi si Peot sama Pak Rungkad ke rumah, ngasih tahu gua. Nah, kan? Apa gua bilang? Udah pasti lu keseret. Tapi kan gua nggak nyulik, Bang. Ya itu kan menurut lu. Menurut orang tua Cynthia gimana? Udah pasti dia itu yang lapor. Ya justru itu, Bang. Terus gimana ya, Bang? Nggak mau gua tiba-tiba jadi buronan, enak aja. Gua nggak salah apa-apa kok. Ya udah tenang. Mereka punya polisi, lu punya gua. Santai aja sih. Iya, Bang. Pak, jangan tangkap kita dong, Pak. Kita salah apa coba? Iya, Pak. Kita kan udah ngasih tahu tempat persembunyiannya. Ya tapi mana? Hah? Pasti kalian kan yang nyuruh mereka buru-buru pergi? Enggak, Pak, sumpah demi Allah. Udah. Kalian diam. Nanti aja jelasinnya di kantor polisi. Iya, Pak. Gimana ya? Nggak diangkat-angkat, Pak. Si Robi, males banget tuh orang ngangkat telepon doang juga bukan suruh ngangkat galon. Udah diam dulu. Ya masalahnya kita bisa dipenjara, Yot. Ya, Pak Polisi ya. Iya, Tuh kan, Yot. Berapa tahun, Pak, kalau di penjara? ya saya sih maunya dihukum mati. Aduh. Gimana Pak? Masih belum diangkat juga? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke interogasi aja ya. Iya, Pak. Sedekat apa hubungan kalian dengan tersangka? Deket, Pak, deket. Si Robi mah udah kayak anak saya sendiri. Tiap hari juga main di rumah sama anak saya. Oke, bagus. Berarti dugaannya makin kuat kalau Bapak itu bersekongkol dengan tersangka atas penculikan ini. Waduh, Yot. Tapi saya nggak suka kok sama orangnya, Pak. Sumpah deh. Dulu iya sih saya nganggap kayak anak sendiri. Tapi kan tetap aja dia anak Pak Alek. Harusnya Bapak tangkap Pak Alek, jangan tangkap saya. Loh, kan kalian yang bersekongkol dengan tersangka. Bersekongkol gimana sih, Pak? Orang saya nggak ngapa-ngapain. Oke, gini aja. Kapan terakhir kalian berbicara dengan tersangka? Ya tadi, Pak. Yang sebelum putus rantai. Yang ketemu Pak Polisi di pinggir jalan. Iya, itu kita habis ngobrol sama dia. Nah, apa yang kalian bicarakan dengan tersangka? Ya, saya ngasih tahu dia kalau ada polisi nyariin dia. Nah, kan? Ini justru makin kuat, Pak. Dari tadi makin kuat aja. Bapak jangan salah ngomong makannya. Lapor komandan. Di luar ada tamu atas nama Topan, Robi, dan Cynthia. Hah? Apa? Waduh, Si Robi, Yot. Pak. Maksud kamu orang yang sedang kita cari? Betul, Pak. Mereka tersangka yang kita cari. Sepertinya ingin menjelaskan perihal kasus ini, Pak. Oke, suruh mereka masuk. Sekarang. Baik, komandan. Saudara Topan, apakah Anda ingin melaporkan sesuatu terkait kasus penculikan yang melibatkan Robi? Betul, Pak. Saya datang untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya. Robi tidak menculik Cynthia. Justru dia menolong, Pak. Hah? Menolong? Bisa dijelaskan lebih rinci? Cynthia kabur dari rumah karena dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintai. Bahkan pria itu jauh lebih tua dan punya reputasi buruk. Robi hanya memberi tempat aman, Pak. Apakah itu benar, Nona Cynthia? Iya, Pak. Saya dipaksa oleh ayah saya. Saya tidak mau menikah, Pak. Saya merasa seperti dijual, Pak. Apakah ada rencana atau tekanan? Ada, Pak. Saya tidak pernah diberi pilihan. Kalau menolak, saya dimarahi dan dipaksa terus, Pak. Baik, ini penting. Dalam hukum Indonesia, ada beberapa aturan yang melindungi Anda. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Ini bukan penculikan. Ini soal perlindungan terhadap perempuan yang dipaksa. Benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, orang tua dilarang memaksa anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, termasuk dalam hal pernikahan. Artinya tindakan ayah Cynthia itu melanggar hukum kan, Pak? Jika terbukti ada unsur paksaan dan eksploitasi, maka bisa masuk pelanggaran hukum. Bahkan bisa dikaitkan dengan perlindungan anak dan perempuan. Pak, saya hanya ingin dia aman, Pak. Saya tidak pernah menculik, Pak. Setelah mendengar keterangan ini dan jika didukung bukti, posisi Anda akan berubah, Pak Rodi. Anda tidak lagi sebagai tersangka. Kami akan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap ayah Anda, Nona Cynthia.
Jika terbukti, maka dialah yang akan menjadi tersangka. Kami siap membantu, Pak. Bagus. Kita akan susun rencana. Besok kita lakukan penjemputan terhadap ayah Cynthia. Kami butuh kerjasama kalian untuk memastikan proses berjalan lancar. Kami siap, Pak. Mulai malam ini, Robi dinyatakan tidak bersalah sementara. Dan namanya akan kami keluarkan dari daftar pencarian. Terima kasih banyak ya, Pak. Ingat, hukum hadir untuk melindungi, terutama bagi mereka yang dipaksa dan tidak punya pilihan. Hari itu menjadi titik balik. Robi yang semula diburu sebagai tersangka, kini dibebaskan. Sebaliknya, ayah Cynthia yang akan menghadapi proses hukum. Dan keesokan hari, mereka akan bersiap menjalankan rencana penangkapan dengan harapan menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Silakan diminum, Pak. Iya, terima kasih. Saya senang sekali Anda berkenan datang, Tuan Surya. Tentu. Saya juga penasaran dengan putri Anda yang katanya luar biasa. Iya, katanya cantik, penurut, dan cocok jadi istri pengusaha sukses. Oh, bukan sekedar itu. Cynthia itu anak yang sangat baik, cantik, sopan, dan tidak pernah membantah orang tua. Bagus. Wanita yang seperti itu memang yang saya cari. Kalau dia menikah dengan Anda, saya yakin masa depannya akan cerah, Pak. Anda kan punya banyak perusahaan. Ya, bahkan sampai luar negeri. Bisa dibilang begitu. Bisnis saya memang luas. Properti, ekspor, dan beberapa investasi internasional. Kalau sudah jadi keluarga, bukan tidak mungkin Bapak juga ikut menikmati hasilnya. Itu yang saya harapkan. Saya hanya ingin anak saya hidup mewah, Pak. Tidak kekurangan apapun. Tenang saja, Pak. Kalau dia jadi istri saya, mobil mewah, rumah besar, semua bisa saya berikan. Bahkan Bapak bisa ikut bergabung dalam jaringan bisnis kami, Pak. Kesempatan besar tidak semua orang dapat. Saya percaya itu. Saya yakin Anda orang besar, Tuan Surya. Lalu, di mana Cynthia sekarang? Saya ingin bertemu langsung, Pak. Dia sedang keluar sebentar. Anak muda, biasalah. Ada urusan kecil. Ya, mungkin belum bisa ketemu sekarang, Pak. Kasih saya waktu beberapa hari lagi ya. Oh, tidak apa-apa. Yang penting niat kita sudah jelas, Pak. Saya tidak suka menunggu terlalu lama, Pak. Tapi demi kesepakatan ini, saya beri waktu. Tentu. Semuanya sudah saya siapkan kok. Saya pastikan dia akan setuju. Di balik ambisi dan impian akan kekayaan, ayah Cynthia mulai kehilangan satu hal yang paling berharga, yaitu kepercayaan anaknya sendiri. Tanpa ia sadari, pria yang ia anggap sebagai jalan menuju kemewahan justru menyimpan niat yang jauh dari kebaikan. Permisi. Ya, tunggu. Selamat sore, Pak. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Bapak. Apa? Penangkapan? Ini pasti salah nih. Kan saya yang melapor, Pak. Kami memahami kebingungan Bapak. Namun, berdasarkan keterangan dan bukti yang kami terima, terdapat dugaan kuat adanya pemaksaan terhadap anak Bapak. Tidak, saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya, Pak. Itu bukan pemaksaan. Dalam hukum, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan paksaan, Pak. Dan dari keterangan yang ada, anak Bapak menolak namun tetap dipaksa. Dia itu anak saya. Saya berhak menentukan masa depannya. Hak orang tua tetap ada batasnya, Pak. Tidak boleh melanggar hak anak, apalagi sampai menekan kehendaknya. Ini tidak masuk akal. Kemarin saya melapor Robi sebagai penculik. Kenapa sekarang malah saya yang ditangkap? Setelah penyelidikan, tidak ditemukan unsur penculikan terhadap Bapak Robi. Justru yang ada adalah upaya perlindungan terhadap anak Bapak. Oh, tidak. Kalian salah. Anak itu pasti sudah dipengaruhi. Silahkan Bapak sampaikan pembelaan di kantor. Untuk saat ini, kami harus menjalankan prosedur. Saya tidak mau ikut. Ini tidak adil. Mohon kerjasamanya ya, Pak. Jangan mempersulit keadaan. Loh, saya tidak bersalah, Pak. Kalian tidak punya hak. Kami memiliki dasar hukum yang jelas. Mohon Bapak tetap tenang. Pak, Hai, apa ini? Lepaskan saya. Tolong, Ma, Mama, tolong, Ma, Mama. ini hanya untuk keamanan, Pak. Kami akan membawa Bapak ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini tidak mungkin. Lepasin, Pak. Semua akan dijelaskan di kantor. Silahkan ikut kami. Hari yang ia kira akan membawa keberuntungan justru berbalik menjadi awal dari konsekuensi hukum. Kini, ayah Cynthia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara kebenaran mulai menemukan jalannya. Cynthia, iya mah. Kamu kemana aja nak? Aku nggak kemana-mana kok mah. Aku sama Robi. Iya ya nak. Ayah Cynthia baru saja dibawa polisi. Sebenarnya ini ada apa sih? Apa ini ulah kalian? Ibu tenang dulu ya, Bu. Nanti kita izin jelasin ya, Bu. Dan saya juga nggak menculik Cynthia, Tante. Bener itu Cynthia? Iya mah. Aku memang kabur dari rumah. Tapi aku bukan diculik mah.
Justru mereka yang nemenin aku selama aku di sana. Iya, Tante. Betul, Bu. Ya ampun, syukurlah kalau gitu. Bajingan. Tuan Topan, Topan, Sedang apa kalian di sini? saya tidak tahu kalau ini wilayah Anda, Tuan. Bukan soal wilayah. Ini soal rumah yang seharusnya bersih dari orang-orang seperti kalian. kami cuma ada urusan keluarga. Diam. Gadis itu yang mau kamu jadikan istri. Hah? Jadi kalian yang membuat dia kabur dari rumah. Dia bukan barang daganganmu, bodoh. Saya mengerti. Saya tidak Belum akan... selesai. Maaf, Tuan. Sekali lagi kalian sentuh gadis itu, nama kalian akan terpampang di atas batu nisan. Kami paham, Tuan. Kami minta maaf. Kami tidak akan kembali lagi. Bagus. Sekarang pergi. Jangan sampai saya lihat kalian di sekitar sini lagi. Baik. Ayo. Pak, tolong Pak. Saya bisa jelaskan Pak. Pak polisi. Jadi kalian yang melaporkan suami saya? Iya, Tante. Betul, Bu. Kami lakukan itu karena ini menyangkut masa depan Cynthia, Bu. Kalau Cynthia menikah dengan salah satu dari komplotan mereka tadi, saya yakin hidupnya akan hancur. Bahkan, bukan tidak mungkin dia akan dijual ke luar negeri. Apa yang dilakukan suami ibu sudah seperti menjual anak kandungnya sendiri. Jadi mau tidak mau, dia memang harus dipenjara, Bu. Saya tidak tahu semua ini. Saya pikir itu hanya perjodohan biasa, Mas. Kami mengerti, Bu. Dan kami tidak menyalahkan ibu. Kami hanya ingin Cynthia selamat. Itu saja. Tapi bagaimanapun juga dia tetap suami saya, Mas. Ayahnya Cynthia. Apa tidak ada cara lain selain di penjara? Siapa tahu dia bisa berubah kalau kalian mencabut laporan itu. Tapi, Bu, kami takut kalau laporan ini dicabut, dia justru akan mengulangi hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Saya hanya tidak siap kehilangan suami saya, Mas. Sebenarnya ada satu cara. Cara apa, Nak? Aku nggak bermaksud memanfaatkan keadaan, Ma. Tapi ini juga demi kebaikan semuanya. Jadi, Mama sama Papa harus merestui pernikahan aku sama Robi. Nikah? Cynthia? Ma, aku hanya ingin hidup dengan orang yang benar-benar mencintai aku. Dan Robi sudah membuktikan itu, Ma. Tapi, Nak, kalau Mama nggak setuju, ya udah, biarkan Papa mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Kok kamu sampai segitunya sih, Nak? Aku capek, Ma. Aku capek ingin bahagia. Sekali aja dengan pilihanku sendiri, Ma. Dan dengan aku menikah sama Robi, Papa nggak bakal lagi jodohin aku dengan siapapun, Ma. Oke, kalau itu mau kamu. Di mana kamu, Bi? Mudah-mudahan kamu bisa menghadapi semua ini sendiri. Jujur hati Bapak hancur, Nak. Bapak kecewa. Cuma kamu harapan Bapak. Karena kamu anak lelaki satu-satunya yang Bapak pikir bisa membimbing adik-adik kamu kalau kelak Bapak sudah nggak ada. Tapi kamu malah memilih untuk cepat-cepat menikah dan malah menjadi buronan. Robi. Robi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, lagi apa Pak? Lagi duduk aja, Bi. Bukannya tidur udah malam? Bapak nggak bisa tidur, Nak. Kamu gimana, Nak? Gimana apanya, Pak? Soal kemarin polisi datang ke sini cari kamu, Bi. Aman, Pak. Nanti Robi ceritain ya. Iya, Nak. Ya udah, Robi mau mandi dulu ya. Iya, Bi. Syarat? Syarat apa? Papa harus merestui pernikahan aku sama Robi, Pak. Apa? Kamu gila, Cynthia? Lebih baik Papa membusuk di penjara daripada harus merestui anak itu. Pak, tolong, Pa. Anak itu tidak punya apa-apa. Tidak sebanding dengan rencana Papa. Rencana Papa? Rencana menjual aku ke pria tua itu? Itu yang Papa sebut rencana? Itu demi masa depan kamu, Cynthia. Bukan, Pak. Itu demi kepentingan Papa. Papa nggak pernah peduli sama aku. Kalau peduli, Papa nggak akan menyerahkan aku ke orang-orang seperti itu. Papa melakukan ini semua supaya kamu hidup enak, Nak. Enggak, aku nggak butuh hidup mewah, Pak. Aku cuma mau hidup yang aman dan dicintai, Pak. Dan Robi memberikan aku itu, Pak. Pak, kalau bukan karena mereka, mungkin sekarang Cynthia entah di mana, Pak. Pak, aku ini anak Papa. Aku
masih ingin punya papa di hidup aku. Tapi kalau papa tetap egois, papa bukan cuma kehilangan kebebasan, papa juga akan kehilangan aku, Pak. Kamu benar-benar mencintai dia. Iya, Pak. Aku mencintai Robi dengan sepenuh hati. Papa tidak pernah menyangka anak papa akan melawan papa sejauh ini. Bukan melawan, Pak. Ini karena dia terluka. Kalau itu satu-satunya cara untuk saya keluar dari penjara. Baiklah, saya restui kalian. Pak? Tapi ingat, jangan sampai pilihan ini membuat kamu menyesal. Iya, Pak. Aku janji, Pak. Cepat urus semuanya. Papa tidak mau lama-lama di sini. Iya, Pak. Aku urus sekarang juga. Setelah semua keraguan dan jalan yang tidak mudah, akhirnya Robi sampai di satu titik penting dalam hidupnya. Dia melamar Cynthia dengan harapan dan keberanian yang tidak lagi ia sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan maksud kedatangan kami hari ini. Kami datang bukan sekedar bertamu, kami datang membawa harapan dari anak kami, Robi. Sebagai orang tua, tentu kami paham, langkah ini bukan langkah kecil. Ini tentang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang kehidupan yang akan dijalani ke depan. Kami tidak datang dengan janji yang berlebihan, tapi kami datang dengan niat yang sungguh-sungguh. Jika Bapak dan Ibu berkenan, kami ingin melamar Cynthia untuk Robi dan membimbing mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mohon sekiranya Bapak dan Ibu menerima lamaran kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dengar semua ini dari Cynthia. Jujur saja, ini bukan keputusan yang mudah buat saya. Sebagai ayah, saya punya harapan besar untuk anak saya. Saya ingin dia mendapatkan yang benar-benar siap, yang sudah mapan, yang bisa menjamin masa depannya. Dan terus terang, saya belum sepenuhnya melihat itu pada Robi. Tetapi, ini sudah menjadi pilihan anak saya, dan dia siap dengan segala risikonya. Maka, saya tidak akan menghalangi. Anggap ini bukan karena saya sudah sepenuhnya yakin, tapi karena saya tidak ingin mematahkan pilihan anak saya sendiri. Terima kasih. Kami percaya anak kami bisa tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab itu bukan soal percaya saja, Pak Alek. Ini anak saya besarkan dengan baik. Saya tidak mau dia hidup miskin. Kalau memang serius, saya beri syarat. Dalam waktu 1 bulan, kamu harus buktikan. Siapkan pernikahan yang layak, mewah, bukan sekedar seadanya. Saya tidak mau yang sederhana-sederhana saja. Bang, Biasa. makan dulu di sono. Gue udah masak loh. Iya, masih kenyang. Udah sih bang, jangan terlalu dipikirin. Gua bingung, Sa. Kenapa? Lu masih kepikiran omongan bokap si Cynthia tadi? Iya, gua ngerasa dipermaluin di depan semua orang. Harga diri gua, keluarga kita. Enggak bang, kita cuma lagi diuji. Ujian apa yang kayak gini? 1 bulan loh, Lis. 1 bulan buat bikin pernikahan mewah. Sedangkan gua sekarang gak punya apa-apa. Gak punya kerjaan, gak punya tabungan. Bahkan buat ngerokok aja harus berantemin si Kona dulu. Ya lu tadinya gimana sih? Ya tadinya gua gak tahu dia bakal nantangin gua kayak gitu. Tapi bang, dengerin gue ya. Lu itu bukan gagal. Lu cuma belum nyoba aja bang. Ya tapi ini bukan soal acara pernikahan aja, Lis. Ini soal masa depan si Cynthia juga. Gua takut kalau gua gagal, gua malah kehilangan dia lagi. Enggak bang, udahlah. Mending mulai besok lu cari jalan. Kerja apa aja dulu. Kuli kek, ngojek kek, apa aja lah yang penting halal. Gue yakin lu pasti bisa bang. Karena gue tahu lu gak pernah lari dari masalah.
Oke, 1 bulan. 1 bulan, gua bakal ubah semuanya. Gua harus nyari duit yang banyak dengan cara yang cepat. Asal tetap di jalan yang bener ya bang. Ya Lisa, gua janji. Demi harga diri dan martabat keluarga kita, gua bakal buktiin gua mampu. Itu baru abang yang gua kenal. Oke, hari ini tentang langkah pertama. 1 bulan memang terdengar mustahil, tapi selama gua masih bisa berdiri, gua gak bakal berhenti. Itu bukan hanya tentang membuktikan pada mereka. Ini tentang membuktikan pada diri gua sendiri bahwa gua pantas memperjuangkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin kecil, tapi di dalamnya banyak harapan. Setiap lembar uang adalah bukti bahwa gua gak pernah nyerah. Setiap meter yang gua tempuh rasanya kayak lagi ngejar sesuatu yang hampir mustahil. Tapi kalau gua berhenti sekarang, gua bakal kehilangan semuanya. Makasih ya mas. Itu ada sisa 2.000 buat mas aja ya. Wah, makasih ya mbak. Iya ya mas, sama-sama. Buat mereka 2.000 itu memang kecil, tapi buat gua kecil juga sih. Aduh, alhamdulillah aja deh. Capek? Iya. Nyaris nyerah juga iya. Tapi setiap dengar suara uang yang jatuh ke dalam sini, rasanya bikin gua makin semangat. Ayo dong, tap-tap layarnya dong. Sepi amat ini. Ramein dong, ayo, ramein, ayo. Widih, siapa itu yang nge-gift? Makasih ya orang baik. Anjay. Hah? Apa-apaan ini si anjir? Buset, di-gift sih ngaco. Makasih banyak bro. Bentar ya, gue tambahin dulu airnya. Gue gak pernah kebayang hidup gue bakal sampai di titik ini. Gue tahu ini kelihatan memalukan. Seorang laki-laki muda lari-larian di depan kamera demi 1 gift mawar. Tapi bukan gua nggak punya pilihan. Gue cuma kehabisan waktu. Dan setiap mawar yang kalian kirim itu bukan sekedar gambar buat gua. Nggak kerasa celengannya udah mulai padat. Emang sih belum seberapa. Tapi seenggaknya udah ada pergerakan. Kenapa nggak dari dulu aja gua nyari duit kayak gini? Sa, Lisa, lu di mana Sa? Widih, gila. Keren kan gua? Keren. Itu penuh semua bang isinya. Penuh lah sembarangan. Pokoknya gue minta buat beli bedak ya. Hah? Bedak doang? Ya elah Sa. Sombong deh, sombong. Ya lagian, minta yang mahalan dikit kek. Ya udah, kalau gitu beliin gua tiket konser BTS ya. Ya BTS-nya gue bayar suruh nginep di sini. Halah, tai lu. Ya udah yuk, bantuin gua ngitung yuk. Serius, ntar gue beliin tiket BTS deh. Oke, gaskeun. Ya, Sa, masih kurang kayaknya. Lu tadi aja sombong. Ya, gua kira nyampe 50 juta. Belum, kan belum selesai ngitungnya. Kalau masih kurang, lu gua kasih 30.000 aja. Najis, nggak jadi dong gua nonton BTS. Ya nonton dangdut aja, nonton dangdut. Berisik lu, PHP aja lu. Tahu gitu gua nggak bantuin. Jailah, gitu amat lu. Ada apa sih ribut-ribut? Ini nih pak, janjinya kalau Lisa bantuin mau dibeliin tiket konser. Ya kurang ini duitnya. Ya udah nggak usah janji. Emang dapat berapa, Bi? 30 juta doang, Pak. Masih kurang 20 juta lagi. Hah? Serius kamu? Emang harus 50 juta? Hah? 30 mana cukup, Pak? Belum beli gaun, belum catering, belum sound system. Udahlah, Bi. Secukupnya aja. Jangan terlalu dipaksain. Tapi, Pak... Iya, Bapak tahu. Mereka pengen acara yang mewah kan? Tapi mau gimana lagi kalau adanya segitu, Bi? Enggak, Pak. Masih ada waktu 1 minggu. Pokoknya Robi kejar sampai cukup. Ya sudah, terserah kamu. Lagi pula 50 juta juga masih belum cukup itu bang. Kalau memang benar-benar mewah, butuh 100 sampai 150 jutaan kali. Enggak, cukup kok 50 juga kalau di kampung mah. Kecuali di kota kali. Ya udah atur aja, Bi. Maaf ya, Bapak nggak bisa bantu. Iya ya Pak, nggak apa-apa. Bapak sudah bangga kok sama kamu, Bi. Iya, sama. Gue juga bangga sama lu, Bi. Gua juga. Udah deh, nggak usah berlebihan. Terus gimana dong itu kekurangannya? Masih 20 juta lagi. Justru itu, nggak mungkin kan gue minjem sama lu pada. Wait. Ngelecehin itu jatuhnya. Tahu, tanya dulu orang mah. Halah, tai lu pada. Gua minjem 50.000 aja susah. Beda dong. Kenapa nggak kita pinjemin kalau lu minjem 50.000? Ya karena kecil. Ntar nggak diganti yang ada. Kalau gede kan lu mau nggak mau ganti. Nice, bener tuh kata si Peot. Udahlah, nggak usah pada ngedongeng lu. Yuk.
Mau pada kemana anjir? Udah, tunggu dulu di situ. A few moments later. Ini maksudnya apa, Cok? Nak, Yot, Dot, ini apaan? Ini ayam, ini kucing, ini lu. Serius, Nak? Ya itu celengan, Robi. Tahu? Ya iya gue tahu. Tapi maksudnya Kita apa? bangga sama lu, Bi. Lu bisa ngumpulin duit sebanyak itu demi orang yang lu cintai, demi harga diri lu juga. Sedangkan kita juga emang punya celengan di rumah, tapi cuma 1 celengan doang, Bi. Sedangkan lu punya 3 celengan sekaligus. Sampai-sampai pas lu bongkar, lu dapat 30 juta cuma dalam waktu 3 minggu. Dan itu bukan angka yang kecil, Bi. Walaupun menurut lu kurang, itu udah luar biasa. Dan gua rasa celengan kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi seenggaknya kita bisa bantu walaupun nggak seberapa, Bi. Iya, Bi. Makasih ya semuanya. Iya, Bi. Iya, Bi, sama-sama. Gue janji, kalau nanti gue sukses, orang yang pertama kali nyobain rezeki gue, itu kalian. Amin. Amin. Dan gue janji, kalau gue sukses, dan kalian mau minjem duit ke gue, buat beli makan, buat bayar listrik, gue bakal... Stop. Lu kok seakan-akan suksesnya sendirian aja sih? Tahu? Ya bukan gitu maksudnya. Ya itu tadi apa? Kata lu kalau lu sukses, kita minjem duit buat beli makan, apaan maksudnya? Kita juga layak untuk sukses, Bi. Tetap lu mah nggak pantas, ya. Ya udah sorry. Tadi kan cuma umpama. Iya, tapi kalau ngedoa sukses tuh bareng-bareng. Jangan sukses sendirian lu. Iya. Ya udah tuh bawa celengan kita buat lu. Makasih ya. Iya. Lah, Nih, kenapa lu kenapa, Bi? dibanting-banting? Lu pada ngerjain gua? Hah? Ngerjain gimana? Ya ini apa maksudnya kosong? Nggak ada isinya sepeser pun? Ya emang kosong, kosong, Bi. Ya maksudnya apa ngasih gua celengan kosong? blow on. Maksud kita tuh, lu bisa nyelengin lagi dari awal. Iya, lu kan baru dapat 30 juta. Nah, mulai besok lu nyelengin lagi pakai celengan ini. Tahu? Lu ngerti nggak sih sama niat mulia kita? Niat mulia. Kayak tai lu semua. Nih, Kok kok gitu? marah? Udahlah. Kecewa gua. Bercanda kalian gak lucu, tahu nggak? Siapa juga? Siapa yang Kita nggak bercanda, Robi. Awas lu ya. Kalau gua sukses, gua tabrakin satu-satu pakai mobil Lamborghini gua. Kok Nih, marah gitu beneran sih? dia. Bi, Robi. Egois, nggak pernah berubah dari dulu. Kenapa ya dia? Emang kita salah apa? Ya nggak salah apa-apa lah. Namanya teman mau bantu, dianya aja yang nggak tahu terima kasih. mungkin dia pikir ini celengan ada isinya kali ya. Nah iya itu. Tapi lihat dulu lah. Dia kan tahu kita belangsak. Boro-boro mau ngasih tabungan ke dia. Iya. Malah tadinya gue mau minjem. Wah, kalau itu sih keterlaluan, Yot. Udah tahu dia lagi kekurangan. Ya kali aja gitu. Gara-gara lu sih, Yot. Ya kan, gua lagi. Itu celengan babi punya lu kan? Iya, punya gua. Itu yang bikin dia marah. Nggak ada isinya sama sekali. Emang lu ada? Ya ada lah. Tapi cuma 17.000 sih. Apa bedanya? Iya sih. Itu juga bekas gua nyelengin tahun lalu. Sampai sekarang nggak diisi-isi sama gua. Kalau lu nak, lu ada isinya juga? Gua sih nggak diisi duit. Tadi gua isi surat. Tapi ada kata-kata mutiaranya gitu. Biar dia makin semangat nabungnya. Keburu dia marah duluan. Temen ketokek semua. Udah jelek, miskin lagi. Nggak ada yang bener apa? Satu aja. Kemana lagi nih nyari kurangnya? Mana waktunya tinggal seminggu? Kok belum tidur, Bi? Gimana bisa tidur, Pak? Waktu tinggal seminggu lagi. Sedangkan dana masih kurang 20 juta. Dari mana nyari duit segitu? Masa Robi harus ngerampok? Kalau kamu ngerampok, kamu bisa dipenjara, Bi. Nanti Cynthia mau nikah sama siapa? Sama Pak Rungkat. Emang kamu ikhlas? Si bapak. Ya makanya, jangan mikir yang aneh-aneh lah. Ya. Besok ikut bapak ya, ketemu orang tua Cynthia. Mau ngapain, Pak? Bapak ada obrolan penting. Dan itu mengenai rencana kedua. Rencana kedua? Maksud bapak? Iya, kita batalkan pernikahannya, Bi. Tapi Pak, nggak ada cara lain, Bi. Sekarang pikir pakai logika kamu. Dari mana kita bisa cari uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu? Ya justru, Pak. Robi lagi cari solusi. Udahlah, Bi. Ini bukan cuma uang, tapi harga diri kamu, harga diri Bapak, dan keluarga kita sedang diinjak-injak. Dia lagi nantang kita.
Seakan-akan dia yakin kalau kita nggak bakal sanggup memenuhi persyaratan mereka. Justru itu, Pak. Robi mau buktiin sama mereka kalau Robi sanggup. Robi, walaupun ini berhasil dan kamu menikah dengan Cynthia, kamu bakal tetap dihina. Kamu nggak bakal dianggap sebagai menantu. Percaya sama Bapak, nak. Bapak nggak mau harga diri kamu diinjak-injak. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu. Kamu harus tetap menjadi lelaki sejati. Iya, Pak. Robi ngerti, Pak. Bagus. Ya udah, ayo tidur. Besok kita ke rumahnya pagi-pagi. Tenang, nanti Bapak yang ngomong. Kamu diem aja. Iya, Pak. Pak, ngomong-ngomong, bukannya dulu papanya si Cynthia bawahan Bapak ya? Justru itu, Bi. Itu alasan dia nggak setuju kalau anaknya menikah dengan kamu. Loh, kok bisa? Dia punya dendam sama Bapak, Bi. Dia pernah sakit hati karena bisnisnya gagal. Sampai-sampai dia dipecat dari perusahaan Rob's Tower. Dan sekarang dia gabung ke perusahaan milik ayahnya Ali. Oh, pantesan. Bingung Robi dari kemarin-kemarin. Itu dendam lama. Dan sebenarnya Bapak juga nggak mau kamu nikah sama Cynthia. Ya, kamu tahu sendirilah. Sifat bapaknya itu arogan, Bi. Walau bagaimanapun dia bakal jadi mertua kamu, Bi. Iya. Maaf sebelumnya. Kami datang ke sini bukan untuk melanjutkan rencana, tapi justru untuk membicarakan pembatalan pernikahan. Maksudnya apa, Om? Aku nggak sanggup, Cynthia. Bukan nggak sanggup untuk menikah sama kamu, tapi untuk semua tuntutan itu, Cynthia. Kalau memang tidak mampu, ya dari awal aja jangan bermimpi terlalu tinggi. Pak, jangan gitu dong, Pak. Kami bukan tidak mampu menikahkan anak kami, Pak. Tapi kami cuma tidak sanggup mengadakan pesta sebesar yang Bapak minta. Kalau memang harus, kami bisa menikahkan mereka secara sederhana. Cukup keluarga dan saksi. Hah? Keluarga dan saksi? Lebih baik dibatalkan saja lah, Pak. Ini sudah jelas. Kalian tidak selevel dengan keluarga kami. Pak, jangan gitu dong, Pak, ngomongnya. Aku cinta sama Robi, Pak. Cynthia, pernikahan itu bukan soal cinta, tapi juga harga diri keluarga. Kalau memang harga diri yang Bapak maksud adalah uang, maka biarlah kami mundur. Tapi satu hal yang perlu Bapak tahu, anak saya tidak pernah meminta dilahirkan miskin. Tapi dia punya hati yang tulus untuk mencintai anak Bapak. Aku nggak peduli pesta, Pak. Aku cuma mau menikah sama Robi, Pak. Oke kalau begitu, menikahlah tanpa pesta, tapi dengan satu syarat. Setelah menikah, kamu bukan lagi bagian dari rumah ini. Pak. Papa ini ngomong apa sih, Pak? Di tengah kenyataan yang tak berpihak, Cynthia memilih jalannya sendiri. Ia memilih untuk tetap menikah dengan Robi. Meski tanpa pesta yang diimpikan, tetapi disaksikan oleh doa-doa lirik dan harapan yang menggantung di langit yang sama. Tak ada gaun megah, tak ada panggung mewah, tapi dengan penuh keyakinan, Cynthia menerima syarat dari ayahnya, yaitu meninggalkan rumah, memulai hidup baru, dan memilih Robi sebagai tujuan hidupnya.